Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan membahas soal fisika yang berkaitan dengan materi gerak lurus berubah beraturan. Soal ini saya ambilkan dari pertanyaan seorang siswa di grup Telegram. Jadi sengaja saya bahas di video saya kali ini. Sebelum saya mulai bahas soalnya, saya ingatkan jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube saya dan kalian aktifkan tanda loncengnya ya. Agar nanti ketika saya mengupload video yang baru, kalian mendapatkan pemberitahuan atau notifikasinya. Untuk materi pelajaran matematika dan fisika yang lain, silahkan kalian cari di playlist channel saya. Di situ sudah ada judul-judul sesuai dengan materi yang ada dari kelas 7 sampai kelas 12. Baik, saya mulai bahas soalnya ya. Kerjakan nomor 1 maksudnya. Mobil yang mula-mula bergerak lurus dengan kecepatan 5 meter per sekon berubah menjadi 10 meter per sekon dalam waktu 6 sekon. Jika mobil itu mengalami percepatan tetap, berapakah jarak yang ditempuh dalam selang waktu 4 sekon tersebut? Nah, di sini diketahui ya. VO-nya saya tuliskan dulu ya. Nomor 1, VO-nya 5 meter per sekon. Kemudian VT-nya itu adalah 10 meter per sekon. Ini ditempuh dalam waktu 6 sekon. Jika mobil mengalami percepatannya tetap, berapakah jarak yang ditempuh dalam selang waktu 4 sekon? Jadi yang ditanyakan jarak waktu 4 sekon itu dia menempuh jarak berapa? Nah, yang kita cari dulu itu adalah A-nya. A itu adalah percepatan. Untuk mencari A, kita masukkan ke persamaan VT dikurang V0 per T. Jadi kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal dibagi dengan selang waktunya. Kita tinggal masukkan ke sini. Jadi ini kan udah ada semua ya nilainya ya. Kita tinggal masukkan. Berarti nanti nilai A-nya sama dengan VT-nya itu 10. Kemudian V0-nya 5. Per T-nya yang kita pakai adalah 6. Berarti nanti 5 per 6 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah ketemu A-nya, kita cari jaraknya. Jarak tempuh selama 4 sekon. Kita masukkan ke persamaan S sama dengan VO ditambah VO dikali T ya. Ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Kita masukkan ke persamaan ini. Ya. Nah, tinggal masukkan ya. Nilainya VO-nya 5. Kemudian T-nya yang diminta adalah 4 sekon. Kemudian ditambah setengah A-nya 5 per 6 ya. Dikali T-nya 4 kuadrat. Nah, tinggal kita hitung 5 kali 4 20. Ditambah yang ini 5 per 12 ya. Ini 4 kuadrat kan 16. Nah, ini kalau disederhanakan dibagi 4, ini 3, ini dibagi 4 itu 4. Berarti nanti hasilnya sama dengan 20 ditambah 5 kali 4, 20 per 3. Nah, kalau kita gabungkan, kalau kita tambahkan berarti harus disamakan penyebutnya. Ya, per 3. Ini tetap ya, jadinya 20 per 3 ya. Yang ini menjadi penyebut 3, berarti yang atasnya adalah 60. Nah, kita tambahkan 60 ditambah 20 sama dengan 80 per 3 meter.
Udah ketemu. Kemudian soal yang kedua. Soal yang kedua, partikel diperlambat dari kecepatan 50 meter per sekon menjadi 20 meter per sekon. Berarti VO-nya adalah 50 meter per sekon, VT-nya adalah 20 meter per sekon. Setelah menempuh jarak 70 meter. Jadi ini ditempuh mengalami perlambatan setelah menempuh jarak, berarti S-nya ya 70 meter. Kemudian yang ditanyakan, jika partikel tersebut diperlambat sampai berhenti, besarnya jarak tempuh partikel sebesar. Nah, berarti yang ditanyakan adalah jarak partikel dari dia diperlambat sampai berhenti. Artinya kita cari dulu nih besarnya perlambatannya. Kita cari A-nya ya. Sama ya, kita menggunakan persamaan VT sama dengan VT dikurang VO per T. Ya, sama dengan yang di atas ya. Cuman bedanya kalau ini namanya perlambatan ya. Karena kecepatannya semakin kecil. Nah, kita masukkan, cari A-nya dulu. Berarti nanti A-nya sama dengan VT-nya yang ini ya, 20 dikurang VO-nya 50. Kita bagi dengan T-nya. Nah, sebentar. T-nya, oh nggak ada T-nya ya? Ada T-nya. Berarti kita jangan pakai rumus yang ini ya untuk mencari A-nya. Karena yang diketahui adalah jarak ya. Nah, berarti kita pakai persamaan ini aja nih. VT kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah 2A kali S. Nah, kita masukkan ke persamaan ini. Karena di situ waktunya nggak ada ternyata. Yang diketahui adalah jarak yang ditempuh ketika dia mengalami pelambatan dari 50 menjadi 20 sekon. Nah, ini salah ya. Nah, kita masukkan sini langsung. Berarti nanti VT kuadrat kan berarti 20 ya. 20 kuadrat sama dengan VO-nya 50 kuadrat ditambah 2 kali A kali S-nya 70. Ini 400. Ini 2500 ditambah 140 A. Yang ini tukar tempat ya. Ini pindah ke sebelah kiri jadi min 140 A. Ini 2500 dikurang 400. Negatif 140 A sama dengan yang ini jadi 2100. Nolnya kita coret. Berarti nanti nilai A-nya sama dengan 210 ya per negatif 14. Disederhanakan, masing-masing dibagi 7. Ini bagi 7 3, bagi 7 2. Berarti 30 per min ya, tandanya min per 2. Bisa disederhanakan lagi jadi min 15. Min 15 meter per sekon kuadrat. Nah, tanda minus itu dia menunjukkan perlambatan. Nah, karena yang ditanyakan jarak dari keadaan awal sampai keadaan dia berhenti, berarti nanti VT-nya karena yang diminta adalah sampai berhenti ya, sampai berhenti. Sampai berhenti mana? Yang ini nih, sampai berhenti. Namanya berhenti berarti nanti V akhirnya adalah 0. Berarti nanti VT-nya sama dengan 0. Sedangkan VO-nya tetap yang dipakai adalah yang 50. Ya, 50 meter per sekon. Nah, kita cari nih S-nya. Kita masukkan ke persamaan yang ini lagi ya. Persamaan yang ini lagi. Karena yang ditanyakan S ya. Berarti nanti VT-nya 0 ya. 0 kuadrat sama dengan 50 kuadrat ditambah 2 dikali yang ini negatif 15 ya. Kali S. Yang ini 0 kan? Pasti 0 dikuadratin hasilnya 0. Ini 2500
Ini negatif 30S. Negatif 30S dipindah ke sebelah kiri menjadi positif. Nah, nolnya dicoret aja. Berarti S-nya sama dengan 250/3. 250/3 atau kalian hitung sendiri nih kalau mau disederhanain. Satuannya meter. Ya. Demikian pembahasan soal dari saya. Jika masih ada yang belum paham atau belum kalian mengerti, silahkan kalian replay atau putar ulang video saya dan nanti kalian tuliskan di kolom komentar bagian mana yang kalian belum paham. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di video pembahasan soal saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.